Yo Subasa Sutara Podcast. Nojol jadi Subasa. Halo semuanya. Besok mau futsal bro kita. Iya. Lu ikut nggak Mi? Enggak, capek. Cukup. Halo semuanya. Ada jadwal bos. Apa balik lagi. kabar? Nih Bung Rasan udah balik nih. Kemarin dia. Oh iya. Kemarin nggak ada kan? Diberitakan sakit. Diberitakan iya. cedera kemarin ya. Cedera. Tapi Diberitakan. udah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Kembali lagi di Wangkong Studio. Wangkong Studios. Ya. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas nih? Sebelum masuk ke bahasan kita. Oke, silahkan Bung Elmi. Ambil alih. Ambil alih. Kalau gue nanti ngaco lagi ntar protes lagi. Ya boleh. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Terus komen juga videonya, like, terus nyalain notifikasinya juga biar nggak ketinggalan konten-konten kita. Terus kita juga udah ada di Noise dan Spotify. ya itu dia. Download aplikasinya teman-teman. Iya, yang punya Twitter juga di follow juga di Sutara Podcastnya ya. Oke. Mau berinteraksi sama kita. Oke. Kalau nggak apa-apa. Iyalah ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak Ya apa-apa. gimana nih? Nggak ada yang Bisa- maksa. Bisa mau makan dulu. Oh iya. Kita mau bahas apa sih hari ini? Udah lama nggak wangkong, iya nggak sih? Ya, oke kita Ya, jadi oke. wangkong aja ya. Konten wangkong. Konten wangkong kita hari ini apa nih? Edisi 10 ya? 9. 9, 8. Lupa, udah lama ya. Udah lama nggak ngomong. Ya udah. 9 lah pokoknya. Itulah. Intinya wangkong kita ngobrolin kayaknya yang paling seru, yang paling hangat Manchester United sih sebenarnya. Ya, ini beritanya banyak banget ya maksudnya. Ini ada yang- disclaimer aja bukan karena Bung Arya sama Bung Rasan mendukung MU ya. Iya. Iya. Tapi Wah. emang lagi tolol aja di satu klub gitu. Tolong. Ya namanya maksudnya klub mengaku besar gitu Iya. ya. Tapi posisi juru kunci gitu Iya. kan kayaknya memang pas banget lah buat dibahas, buat diejek, diolok-olok, dipoyok gitu ya. Yoi. Oke. Boyok dilebok. Menarik disimak sebenarnya Manchester United, mungkin kalau soal performa ya teman-teman udah pada tahu lah ya. Ya, Cuman semakin hari semakin tolol. ya besok lawan Liverpool kayaknya Bisa jadi tolol lagi. Bukan bisa jadi. pasti sih. Pasti tolol. Pasti sih. Meninggal itu. tapi Liverpoolnya juga lagi agak tolol juga. Agak, Ya. tapi gini masalah kalau MU nggak bisa ngegolin bro. Iya sih benar. Ya nanti lah kita bahas MU Liverpool Ya. beres ini ya. Ya nanti butuh bahasan selanjutnya ya. Ya, mungkin ya. bahasan selanjutnya mungkin ya. Kita hari ini berarti bahas ini aja kali ya. Apa ada rumor itu katanya tuh apa take over MU. Oh iya. Ada yang mau Katanya beli, kan ada ya yang katanya ada yang mau beli tuh. Mau dijual sama si siapa Bang Glazer tuh. Iya. Nah, iya. terus ada yang mau beli katanya nih. Kita bahas gimana nih? Saya sih nggak ngikutin banyak ya. Cuman mungkin dari supporter MU nih dua ada dua Gini biji nih, gua tuh bingung gini nih. Mungkin biasanya tuh bisnis tuh kayak siapa Roman Abramovich gitu. Ya, ya, ada siapa lagi nih kemarin yang Sheikh Mansur, Sheikh itu Mansur. pengusaha oil and gas. Ya, Nah, ya, si betul. Glazer tuh apa sih? Glazer juga sebenarnya. Background bisnisnya gitu. Glazer itu setahu gua memang mereka bisnis portofolionya ada banyak. Tapi sebenarnya basicnya oil and gas juga. Kalau nggak salah namanya Zapata Corporation deh. Zapata. Zapata Corporation Oke. itu bergeraknya sama tadi di sumber daya alam ya, Sumber seperti daya alam. yang lain gitu. Cuman bedanya Glazer ini yang sudah menjadi pemilik ya, pemilik mayoritas Manchester United sejak 2 Maret 2003 itu gak hanya di situ mainnya gitu ya, tadi Banyak bisnis ya. portofolionya banyak gitu, dan selain Manchester United juga punya tim NFL. Iya, apa ya Tampa Bay. Ya, Tampa Bay Buccaneers. ya. Tampa Bay Buccaneers. Nah, Nah, itu NFL tuh berarti USA ya? ya, American Baseball. football. American football ya? American football, Iya, Pak. iya, Ya. Baseball. Kasti. Lupa. Softball. Yang ngikutin boy. Ya, jadi backgroundnya sih gitu, si Glazer teh gitu. Oke. Nah, gue banyak yang belum tahu juga mungkin ya, mungkin bahkan pendukung MU sendiri juga mungkin nggak tahu Glazer teh dipoyokan, dinaonkeun gitu. Sambil nggak tahu. Sambil nggak tahu siapa Glazer teh gitu. Ya, gitu pengusaha apa gitu. Ya, pengusaha apa. Ya itu sih salah satu infonya untuk awal. Dan memang ini ya tadi Bung Arya mention Sheikh Mansur, mention Roman Abramovich. Jadi gue juga jadi pengen nge-highlight bahwa emang Glazer ini unik, beda sendiri dari pemilik lainnya. Ya, karena ya mungkin kalau misalnya kita lihat dari rumor-rumor yang beredar ya di
jagat Manchester. Ya. Maksudnya memang si Glazer ini tidak disukai karena merugikan si klub. Betul. Nah itu Gitu kan. dia. Yang mana kalau Merugiin gimana? ya kan gini, kalau misalnya kayak City, PSG, apalagi Ya, Newcastle, Chelsea lah. Newcastle nggak salah jangan dibahas karena baru ya. Ya. Mereka tuh disuntikin dananya nih, belanja ini nih, belanja ini nih, Jadi belanja demi, ini nih. demi kebutuhan klub ya. Demi kebutuhan klub. Dan Nah ini kebutuhan itu prestasi ya. betul. Oke. Sedangkan ya si Glazer nih maksudnya dia justru apa namanya? Apa? Nyedot, Mengambil keuntungan lintah dari. darat. Gitu. Iya betul itu poin yang betul sekali sih dari Bung Arya. Mungkin juga sekali lagi ya kalau teman-teman tahu ya good gitu. Cuman kita mau ngasih info bahwa Glazer itu pada kenyataannya berkebalikan dari tadi Sheikh Mansur Abramovich dan pemilik-pemilik sepak bola lain, pemilik klub sepak bola lainnya gitu. Jadi ketika Glazer mengambil alih tadi ya di tanggal 2 Maret Ya, 2003 itu, mereka kan minjem dari bank nih ya untuk Jadi- membeli Manchester United ya kan. Jadi buat belinya tuh Minjem dari bank ya, karena pengusaha walaupun punya uang tetap minjem dari bank Ya, Pak, ya, karena nggak ya. mau cashnya kepake lah gitu ya. Hmm. Minjem dari bank. Tapi dengan minjem dari bank itu kan muncul bunga betul? Betul. Pastilah itu di Iya, mana-mana iya, juga iya. ya. Bunganya itu dibebankan ke Manchester United. Oh. Jadi secara nggak langsung supporter-supporter yang selama ini punya tiket musiman, yang beli tiket nonton di Old Trafford, yang beli merchandise di megastore-nya Manchester United itu berandil supaya menjadikan Glazer pemiliknya Manchester United. Karena mereka yang ngebayarin bunga banknya, Pak. Oh. Goblok kan, gitu. Berarti kalau gue sih jadi Glazer salut ya. Ya, Salut banget sih ya. ya memang. Gila, ya Maksudnya gini. kalau dari secara bisnis emang Emang uang menguntungkan profit gitu. Iya. Buat- Betul. buat mereka Iya. dividen gitu. Betul. Sedangkan kalau misalnya kayak Mansur tadi siapa kan rugi terus. Betul, kita pernah bahas Ya, itu kita kan. pernah bahas. Iya, Jangan lupa iya. kalau misalnya ada yang belum tahu, kita ngebahas soal FPL terus ngebahas gimana cara mancing. Ya, FFP Pak. Oh iya, sorry ya. Pokoknya nanti nonton aja di Wangkong sebelumnya kita ada playlistnya juga, jangan lupa di watch aja. Iya. Lanjut balik lagi ke MU. Ya, jadi Good business bro. memang betul dari kacamata apa ya, bisnismen memang ini langkah yang bagus gitu. Iya. Cuman yang- untuk masyarakat Manchester Raya. betul. Iya. Sama pendukung MU ya. Iya. Iya. Itu Ya pendukung MU itu City mah paling 100. Iya, tapi Di kan 2000. tapi yang jadi juara terus sekarang. Bener. Iya, jadi memang wajar gitu kalau supporter United itu gerah ya dengan Glazer. Sebenarnya Iya, betul, gerahnya betul, tuh nggak dari nggak baru-baru inilah, dari lama Udah juga lama juga udah gerah. gitu. Karena tadi Bung Arya mention selain tadi yang udah bahwa mereka itu dapat dividen secara annual ya, Iya, keuntungan setiap tahun. perusahaan. Iya. Berapa sih? 22 juta minimal. Minimal 22 juta per tahun. Wow. Jadi kan Bung Arya sering tuh, teman-teman mungkin ya sering mention kalau United itu tim komersil, dikit-dikit iklannya merchandise, dikit-dikit. Ya itulah untuk menambah pemasukan klub Glazer. secara ke Glazer. ya benar pemasukan Ya, untuk Glazer. Glazer. Jadi intinya pemasukan ke MU itu buat Glazer semua. Buat jadinya. Glazer, jadi ya kuncinya itu deh. Kalau Abramovich, Sheikh Mansur Nih, menyuntikkan belanja uang, ini, belanja ini, betul. belanja si A, si B. Dan itu kelihatan ya dari apa? Bahkan transfer pun dijadikan ladang bisnis ya mungkin sama. Betul. sama- Nah, itu kebuktian dengan pembelian pemain bintang yang kurang jelas. Ya, yang tidak Ya. sesuai kebutuhan lah. Maksudnya jelas, tapi Jelas. untuk tim lain gitu. Nggak. Kalau untuk tim MU mungkin nggak jelas karena tidak dibutuhkan pada saat itu. Betul. Dan gue pikir jadi sama ini teh pelatih ini mah kambing hitam semua, Luis Betul. Van Gaal, Jose Mourinho, Apalagi Jose bahkan Mourinho. siapa namanya yang pertama tuh Moyes. Ya, David Moyes, Ya, betul. Moyes. Iya, jadi pembelian contoh ya kalau kita recap lagi. Dulu siapa? Zaman Van Gaal, Di Maria ya. Di Maria. Zaman Moyes, Falcao. Falcao. Padahal kan waktu itu Moyes tuh pengennya kalau nggak Toni Kroos, Cesc Fabregas kan. Ingat Iya, nggak sih iya, dulu kan? iya, iya. Pokoknya Toni gue Kroos. butuh Midfield. midfielder karena Iya. Paul Scholes pensiun kan. Dibelinya malah Falcao dengan konteks di depan udah ada Van Persie, Wayne Rooney, Iya. Chicharito Hernandez, Betul. Danny Welbeck masih bagus waktu itu. Nah, kenapa membeli Falcao? Karena waktu itu Falcao nama besar. Betul. Secara merchandise akan mendongkrak banget gitu. Ya. Bentar, itu tuh Falcao tuh dari Monaco ya? Minjem kan setahun kan?
Iya minjem Monaco. setahun. Iya. Tapi kan keluar dana Pak. Iya, Itu betul, kan, betul. dana loan-nya kan. Ada loan fee-nya. Ada loan fee-nya di Maria lah gitu kan. Waktu itu kayak lo sih. Waktu itu Van Hal kan ya. Iya. Di Maria waktu itu sekali lagi mungkin Van Hal pengennya apa, gue lupa ya waktu itu Iya. Van Hal pengennya siapa, belinya di Maria karena baru juara Liga Champions sama Iya, Real Madrid Real Madrid, kan. betul. Dan Lagi- mungkin Real Madridnya juga udah overload dan memang Iya. ingin melego di Maria gitu. Mm. Cuman ya hasilnya Nah itu, Nah, itu gitu. berarti dia mungkin dia itu dengan pembelian kayak gitu berarti penjualan kaos nih. Iya gitu, Be- bisnis over performance Pak Ya, jadinya betul. gitu. Performa nomor sekian sebenarnya. Iya. iklan jalan terus. Ya pasti kan kita udah pernah bahas betul bahwa iklan penting itu salah satu Betul, hal yang betul. penting gitu. Ya. Nggak cuman di merchandise gitu. Apalagi kan Manchester United apa namanya? Info di Twitternya aja itu Link jualan. Iya. Link jualan. Link jualan merchandise. Iya kan plus Manchester United itu mau di gimana kan klub yang paling dikenal oleh manusia bahkan ya Iya. sejagat betul. bumi ibarat kata bisa jadi kayak orang Amerika gitu ya nggak suka sepak bola tapi MU mah tahu Ya, MU mah tahu. Manchester United mah pasti Tahu. tahu gitu ya Walaupun sekuat itu globalnya. Walaupun sosial media presence-nya juga sekarang tuh jadi kesusu Oh sama Real Madrid. gitu, oh iya. Karena kedikdayaannya lah maksudnya kita Ya nggak karena usah bahas. betul prestasi ya sekali lagi. Prestasi sekali lagi prestasi. Hmm. Nomor 2 sekarang bahkan nggak nomor 2 deh, nomor 3 karena nomor 2-nya Barca kalau nggak salah. Iya. Tapi ya masih top 3 lah gitu. Iya. Oke. Nggak jauh kayak Manchester City. Ya tapi kan dengan konteks gini. Dengan konteks Madrid sekali lagi prestasinya satu dekade ke belakang kan Ya, juara kita Liga tahu Champions lah. berapa kali, Barcelona juga gitu kan. Betul. Dengan eranya Pep, Luis Enrique gitu bahkan almarhum Tito Villanova. Ya oke, balik lagi ke sini soal supporter gerah. Ini yang menarik. Sekarang ini ada rencana, ada yang menginisiasi supporter Manchester United di sana tuh di Manchesternya untuk Mengosongkan Old Trafford. ya sebagai bentuk protes mengosong. Dikirain biar enak gitu gak gerah kan kalau banyak orang gerah tuh. Iya, gue yang bikin kosongin ini nanti padahal dia sendiri dulu. Iya, biar dia gak gerah kan. Makan hotdog sendiri. Iya. Enggak apa, ini konteksnya bahkan kan besok itu lawan Liverpool. Derby ya. Derby sekelas ya maksudnya kita sama-sama tahu lah rivalitas Manchester United dan Liverpool, tapi supporter itu bahkan menginisiasi supaya sebagai bentuk protes untuk mengosongkan Old Trafford. Walaupun gue skeptis ya, karena kan yang punya tiket masuk ke Old Trafford itu tidak hanya pemegang tiket musiman, tapi juga pembeli tiket kasual yang mungkin turis Iya, gitu kebetulan iya. lagi ada di Manchester. Jadi gua rasa kalau sampai kosong sih kayaknya Nggak kecil mungkin. kemungkinan. Cuman mungkin yang kasual doang gitu. Ya jadinya yang kasual doang. Iya. Tapi juga yang pemegang musiman Ya nggak kalau mungkin lah. Kalau garis keras mah kali mungkin kayaknya. Bisa aja. Ya, maksudnya Iya sih, paling kayaknya. paling kayak yang garis kerasnya kayak The true. kalau di Milan juga pernah dulu tuh. Kurva sud ya, Iya. kurva sudnya kosong. Sebagai bentuk protes pernah. Oke. Gitu. Jadi mungkin untuk supporter garis kerasnya akan mengosongkan tribun yang udah disediakan buat mereka. Ya itu kan intinya mah sekali lagi ya bentuk protes. Ya. Kebayangkan betapa mumetnya, betapa keselnya gitu pendukung asli Manchester United yang Iya. tinggal di Manchester itu gitu terhadap ownership oleh Glazer family ini gitu Iya. kan. Iya, tapi gue tuh jadi lucu, bukan lucu sih, maksudnya gimana ya? Gue tuh fans MU ya, tapi ya maksudnya naonan sih? Apa? Nanti apa protes ini? Iya gitu. Tapi gue pikir gimana Ya karena mereka udah itu dia. mencintai klub, iya cinta gitu. Iya, bentuk Karena cintanya bentuk mereka cinta gitu. ya. Itu dia justru bentuk cinta, bentuk protes karena udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk Iya. melengsarkan Glazer. Demo udah gitu. Demo mah unggal gitu kan. Awal musim kan lawan apa sih kemarin? Brighton Hove Albion kan sebelumnya demo gitu. Gitu. Nah, Padahal dia udah dari dulu ya. sebenarnya dari dulu gitu. Maksudnya, cuman Gitu, kenapa protes. baru sekarang kayak gininya gitu? Nah, karena kalau menurut gue ya, nggak lepas dari peran seorang Sir Alex Ferguson gitu. Kan, Oh, ya, kan ya. takeover teh 2003. Ah, Sampai Ferguson pensiun tuh Manchester United selama di bawah Ferguson mah masih Aman-aman aman-aman aja. aja gitu secara prestasi ya. Trofi Ya, masih ya. menghasilkan banyak ya. Apa Berapa sih ya? trofi? 5 IPL, Ah, 2 FA Cup,
4 EFL ya, mau Carabao mau apalah itu 3 ya. deh kayaknya, satu kayaknya sama Ya, satu sama Mourinho. Ya. Oke. Terus satu UCL oh iya, sama FIFA World 27 ya. World Club Championship. Oke. Gitu kan. Jadi masih ada apa ya, masih sedikit terobati lah gitu kekecewaan terhadap Glazer family teh karena Sir Alex masih bisa mempertahankan United prestasi di level Jadi teratas gitu. intinya dari semenjak Glazer sampai sekarang trofi itu cuma dibawa sama Sir Alex. Paling cuma 2 sama Jose Mourinho Ya, sama Jose Mourinho tadi yang EFL satu sama UEL ya Europa League satu. Habis itu sisanya sama Sir Alex. Iya, Sampai sekarang Van Gaal, Nil, Ryan Giggs, siapa Michael lagi? Carrick, David Moyes, Michael Carrick sama Solskjaer tidak Solskjaer. menghasilkan apa-apa. Oke. Nih. Berarti emang ya ketolong banget ya sama Sir Alex ya. Iya, dan sekarang ya itu dia semenjak Sir Alex pensiun makin apa ya, makin merosot gitu Iya. performa. Iya. Pada akhirnya ngebuat fans ya udah nggak ada alasan lagi gitu kan. Ini tidak ada lagi hal yang untuk mengobati lah gitu kekecewaan Iya. mereka terhadap Glazer gitu. Dan pasti gerah juga, dan ini peringkat 20 Juru kunci, Pak. juru kunci. Iya, kebobolan 6, menggolin 1. Rock bottom menurut ya. Bahkan nih gue ya sedikit intermezzo dikit gitu. Kalau tadi terkait rencana supporter garis keras mengosongkan Old Trafford pas pertandingan lawan Liverpool, itu mah masih belum efektif. Satu-satunya yang menurut gue masih lebih efektif, United degradasi aja sekalian. Biar kerasa ya. Biar kerasa. Biar rugi. Iya, Iya, betul. iya. Betul nggak? Betul, otak gua betul. Karena Glazer ini, ya kalau misalnya dilihat dari gelagatnya gitu ya, pasti mementingkan uang. Betul. Yang tadi dengan Ya, poin-poin tadi. prestasi bodo amat, yang Bodo penting amat. gua dapat uang. Gitu. Tapi ketika degradasi mah mereka akan mikir karena hak Iya. siar IPL itu kan sangat tinggi. Iya, itu dia. Jadi Itu kalau salah gua satu ya- masukan besar ya. Betul. Jadi bentuk kecintaan gue sekarang ya terhadap Manchester United, gue doain degradasi. Amin. Jadi nggak akan peringkat 6 ya? Nggak jadilah, udah degradasi Degradasi aja aja. kagok gitu. Oke. Kalau konteksnya melengsarkan Glazer ya, karena Iya. memang di enggak juga akar permasalahan United itu ya Ya. Maksudnya Glazer family gitu. yang mau diperbaiki Iya. harus dari sana. Gitu. Kita udah sering mention lah ya, gitu Iya. kan. Masalahnya tuh dari top down. Ya. Tapi kita waktu itu nge-highlightnya masalah director yang nggak becus. Ya, Ed Edward. Woodward. Ya, itu kita bahas Ed Woodward. Tapi kita lupa loh, Ed Woodward tuh masih punya Masih bos, Pak, punya, gitu kan. Bosnya nyuruh apa ya dia dulu. Iya, Gitu. Walaupun sekarang sama siapa Arnold dan John Murtoh Murtoh ya, sama aja. Sama aja, ujung-ujungnya kan juga Ya karena semua kan harus di ACC sama abang. Iya, Abang betul. Glazer. Abang Glazer. Abang Glazer. Iya, gitu. Walaupun sekarang udah generasi kedua ya, dari bukan Malcolm Glazer lagi ya. Udah bukan anaknya, sekarang Joel dan Avram. Joel dan Avram. Glazer. Oke. Ya, gitu. Ini deh, balik ke ini tadi rumor takeover deh. Kan tadi kita mau dijual tuh. Akhirnya karena apa sama Glazer mau dijual tuh. Nggak tahu beneran mau dijual nggak sih itu? Ya, Ya sebenarnya. rumor, karena gini. Rumor lah ya, pokoknya rumor Gini, lah. waktu itu ini tuh sempat meledak tuh berita ini tuh, Nah. gara-gara ada si apa nggak tahu si James Radcliffe. Radcliffe atau si Michael Clinton tuh di wawancara. Michael Knighton gitu Michael Knighton wawancara, ya? ya. Nah, Michael. itu wawancara. Mantan direkturnya United tahun Oke. 90-an ya. Di wawancara bahwa apa namanya? Dia siap Dia siap United. membeli United dari Glazer. Hmm. Gitu karena dia mencintai United gitu, pure love. Ya, Gila. karena memang ex-director ya Michael Knighton sekali lagi. Tapi memang yang paling besar kansnya untuk, dan kan bicara kansnya maksudnya punya modal untuk membeli Ya, Manchester ya, United. ya, Itu ya. tadi yang Bung Arya mention pertama, Sir James Radcliffe gitu. Itu siapa sih itu? Saudaranya itu ya Harry Potter. Siapa pemeran Harry Daniel Potter? Radcliffe, Ah. lain-lain. Beda-beda. Garium Leviosa. Ini pakai T, Pak Radcliffe. Oh, pakai T, Radcliffe, oke. ya. Expecto Patronum. Jadi Sir James Radcliffe itu adalah pengusaha asal Inggris ya. Dia memang lahir di Manchester dan fansnya Manchester United dari dulu. Dia itu punya perusahaan chemical terbesar di Britain ya, Great Britain, itu Ineos namanya. Oh. Jadi si Oh iya. Iya, Ineos tuh kan
Ini sedikit intermezzo ya. F1 ya apa? Ya betul Ada F1. tim F1 juga kan itu? Betul, Mercedes AMG Petronas Ineos. Ya pasti Lewis Hamilton lah, pasti teman-teman tahu kan. Nah, itu timnya itu sepertiganya dimiliki oleh Ineos gitu. Jadi secara ngeri. Jadi makanya tadi gue bilang secara kans mungkin lebih besar Sir James Ratcliffe daripada Michael Knighton. Iya. Tapi barusan sore gue lihat Michael Knighton nge-tweet katanya mendukung lah kalau Sir James Ratcliffe mah gitu katanya. Jadi nggak jadi si Nathan gitu. Ya mungkin dia akan masuk ke dalam Jajaran direksi konsorsiumnya ya. si Radcliffe nanti. Tapi soalnya kalau nggak salah tuh si Michael Knighton tuh memang udah punya saham minoritas. Betul, kalau Michael Knighton udah punya sekarang, betul, Ya kan? betul, Nah, saham minoritas. By the way, MU tuh ada punya saham yang bisa dibeli ya. Betul, melantai di bursa efek Melantai bursa efek nih. Ini udah kurang bisnis apa? di New York Stock Exchange, kodenya MANU, MANU. Nah, Boleh itu nggak? silakan. Hah? Jadi kalau pada mau beli, Silakan. Tapi nggak pengaruh. Nggak pengaruh karena saham mayoritas Tetap punya Tetap punya Glazer. Glazer. Iya, iya. Ya, jadi tadi Sir James Radcliffe, cuman gua gimana ya? Gua melihatnya ini, gua antusias, gua akan namanya juga angin baru, angin perubahan gitu ya. Kalau Sir James Radcliffe ini benar bisa mengambil alih Manchester United, ya sangat ya berita gembira lah yang berita gembira gitu buat kita semua gitu kan. Kita semua Tapi kulit manggis. Iya, ekstra. kalau jadi kulit manggis gimana? iklan ya tadi nih. Iklan. Iklan. Ya tapi balik lagi, masalahnya mah pertama mau nggak Glazer melepas Ya, Manchester United nah, itu yang paling susah. Masalahnya profit ini teh. Iya gitu. Ini kan bisnis gitu ini teh. Iya. Nggak mungkin lagi nih. Kalau gue jadi Glazer, lu nggak akan mau nggak kan? akan mau. Gue dapat profit tiap tahun 22 juta Minimal. Atau lu bakal mau melepas ketika lu masang harga tinggi masih ada yang mau beli, gitu kan? Ya, ibaratnya Bisa jadi. jadi Ibaratnya nutupin buat beberapa puluh tahun ke depan. ya ya atau at least misalnya gini, divaluasi secara real bahwa Manchester United itu nilainya 3 miliar. Misalnya ya, 3 miliar. Karena itu sempat ada isu juga tuh. Ya. 5 sampai 6 ya kalau nggak salah. Nah, Iya. itu maksudnya 3 Pound sterling. miliar, 3 miliar pound sterling, tapi lu baru mau ngelepas ketika ada yang mau beli di angka 6 miliar pound sterling. Gitu kan pasti Iya, salah satunya. iya, Ya, jadinya maksud gua ini akan apa ya? Bukan hal yang mudah gitu take over Iya, ini gitu. iya. Dan mungkin salah satu kesulitannya juga mungkin gini ya, MU ini mungkin bukan penghasilan utamanya Glazer family ya sebenarnya. Bukan. Masih bukan kan? Ya satu dari sekian banyak lah. Karena justru karena ini tidak karena di secondary jadinya susah. Bukan utama gitu. Karena nggak urgent jadinya. Iya, karena nggak ada sense of urgency. Iya, iya, memang, Iya, betul, iya kan? betul. Yang bikin urgensi mungkin ketakutan kepada supporter, tapi itu Ya Udah udah, lah, gua aman mau sih gitu iya. ya. gue ya masalah Glazer tadi, makanya gue bilang mau mengosongin stadion satu musim gak efektif juga karena anggap aja kayak analoginya Manchester United itu pemerintah, kita warga demo. Nah, Ya udah aja gitu itu. Ya, demo pemerintah amat, demo jalan, pemerintah jalan dengan Iya. agendanya sendiri. Iya. Gitu. betul. Ya memang betul, itu yang mau gue yang pengen maksud gue ya, poin yang mau gue highlight itu dari masalah takeover ini adalah pertanyaan terbesar, $1 million questionnya. $1 million. Glazer mau nggak melepas Manchester United? Nah. Walaupun Sir James Radcliffe tadi gue udah mention kayaknya Siap. mampu deh, Mampu, gitu. mampu. Mau 6 miliar pound sterling juga ya. Apalagi kalau yang belinya Elon Musk ya. Oh iya. Oh iya kemarin juga Tempat ada berita ya, apa Nge-tweet, dia nge-tweet. dia nge-tweet memang iseng lah si Elon Musk mau beli Jadi United. cuma iseng dasarnya tau. Tapi itu Orang pas kayak iseng. pas Elon Musk nge-tweet Manchester United mau beli Manchester United ya, langsung banyak memes kayak ya udah sekalian aja Harry Maguire-nya kirim ke space. Itu gua setuju. Kalau itu gua setuju banget. Di tangga jagaan bulan. Kayak Umbrella Academy. Dia kan jadi nyebut nama nomor 5, Nomor 5. Luke Shaw, nomor 39, adalah jadiin ABK roket, Anak buah roket. ABR. Ayam bersih. kayak gitu. Rukade. Ayam bersih rukade. Iya kayak gitu. Jadi ya tinggal kita lihat konklusinya sih di situ sih kalau menurut gua. Oh enggak, konklusinya adalah Ya tapi mungkin ya, walaupun mau yang beli A, mau beli X, mau beli si
Elon Musk gitu, tetap aja kan progres pasti Nggak Butuh gampang. progres. Iya, Iya, nggak betul. gampang. Itu pertama. Gini, yang supporter pengen tuh apa? Trofi, gitu Betul. kan. Glazer nggak bisa kasih, Iya. gitu kan. Ya, Misalnya siapa lagi? Si Elon Musk beli, tetap aja kan. butuh proses. Prosesnya Apa panjang. lagi gitu. Betul. Strukturasi manajemen, Restrukturisasi. Iya. Ah. Betul. Ya semuanya butuh proses. Jangankan proses tadi real ya di atas Ya. lapangan ngomongin prestasi, ngomongin title Ini gitu. prosesi pembelian aja. Betul. Proses pembelian aja dengan nilai sekitar 6 miliar pound sterling itu kan pasti harus melalui banyak proses administrasi lah gitu. Iya, betul. IPL-nya akan mereview dulu gitu kan. Belum ya Sir James Ratcliffe mungkin orang kaya, orang sukses punya banyak uang, tapi kan bukan berarti dia punya cash 6 miliar pound Iya. sterling kan Nah, gitu. itu jadi Dia harus masalah. narik dari sini, narik dari situ, banyak inilah Capeknya banyak. panjang, Panjang, proses panjang, yang panjang. panjang. Dan Walaupun nggak mungkin cuma 1 tahun musim gitu. betul. Nah, itu masuk ke konklusi yang mau gue bilang Iya. tadi. Gimana? Pendukung Manchester United, mohon bersabar. Udah sering kita Tapi bilang ya itu karena ya. nggak ada lagi, Iya. itu udah paling tepat. Mohon Iya. bersabar. Udah sering kita bilang ya sabarlah. Sabarlah. Ya Karena mungkin lu kita mencintai Manchester United, cuman coba mungkin kita tengok La Liga, ada Real Madrid, ada Barcelona. Jadi setidaknya ketika kalah ada pengobat hati. Iya, atau biar sama-sama setan merah ada di Serie A, ada AC Milan gitu kan. Soalnya ya nggak cepet prosesnya gini. Betul. Contoh betul. yang paling deket ya tadi Milan, atau di Liga Inggris sendiri Liverpool. Butuh Iya. berapa tahun itu dia sampai kamu benar-benar balik lagi ke performa. Bisa IPL tuh 14 tahun berapa? Berapa puluh tahun? Wah lama banget Liverpool kan dari 92 mah belum menang dari lagi. semenjak 86. mulai Premier League pokoknya nggak pernah juara Premier League sampai kemarin Jurgen Klopp itu. Puluhan tahun ya? Puluhan tahun. Nah, Hampir 20 ya? Banyak ya. itu prosesnya panjang kan kayak gitu. Iya, betul. Milan kemarin prosesnya hampir satu Dekade. dekade. Betul. Untungnya bisa cepat ya. Iya. Satu dekade itu maksudnya berarti cepat ya. Tergolong Hitungnya cepat. Itu hitungnya cepat loh, karena harus restrukturisasi mulai dari atas kan direksi. Betul, Iya, betul. Terus kayak apa? Kayak itu harus nyari orang yang tepat, Iya. harus nyari orang yang emang ngerti dan emang visinya sama. Terus belum pelatih, belum pemain. Betul. Gitu Nah, kan. dia masih panjang gitu. Pemain tuh masih bagian di tengah-tengah ya. Nomor sekian, Nomor Pak. sekian. Nomor sekian gitu. Pemain tuh ibarat cuma menjalankan aja udah gitu. Ya kira pemain lu karyawan. Iya. Ya ibarat Kan kata kalau bisnis mah betul, staff, kan? betul. Ya, kalau ngomongin hulu ke hilir, pemain tuh lebih dekat di hilir kan gitu. Iya. Iya, paling hampir ujung lah, hampir paling ya ujung lah. hampir jadi output Iya. terakhir kan gitu Iya. kan dari suatu klub gitu. Iya. Ya benar sih tadi Bung Elmi mention soal AC Milan kan diawalinya dengan pergantian pemilik dulu ya. Iya, berapa Silvio kali. Berlusconi cabut gitu kan. Ada pemilik baru. Oke, udah ketemu nih pemilik barunya yang Amerika itu. Nah, Dari situ mereka perlu waktu lagi untuk mencari sampai ketemu sosok Paolo Maldini kan iya, gitu. Paolo Maldini. Yang mengerti sepak bola, tahu pemain-pemain yang tepat untuk AC Milan, Iya. mencari pelatih yang tepat. Betul. Baru juara kemarin. Bisa dicontoh aja lah. Bisa Ya. dicontoh itu sebagai gambaran buat kita semua para pendukung Manchester United. Kira-kira sepanjang itu. Jadi gua tuh di sini ya pengen menyampaikan supaya Bersabarlah. Gak untuk mengontrol ekspektasi kalian. Iya, Ini iya. tuh nggak akan selesai dalam 1-2 musim, Pak. Jangan karena ntar tiba-tiba datang, anggaplah tiba-tiba ntar Benzema datang, Neymar datang, itu sama nggak akan aja. langsung, tetap nggak akan ngaruh kayak gitu. Iya, gitu. Jadi jangan karena ada satu hal yang emang apa menurut kalian mewah, terus ekspektasi kalian jadi naik. Iya. Betul. Itu juga salah ya balik Iya. lagi. Itu mah Contoh Cristiano lah. Contoh Cristiano. Cristiano. Nah, ya contoh Cristiano. Nggak usah jauh-jauh, ini rumor pengen Casemiro. Ya itu mah. Ya gue juga mau sama Wulan Guritno kalau gitu mah. Kalau Iya ini sih, mau ya. Casemiro, gue juga mau atau sama Wulan Guritno. Sama, aku juga mau lah. Rumor yang goblok Kan kalau nggak kata gua. mungkin. Nggak Ya mungkin. maksudnya sekalipun Casemiro nya datang itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Ditambah lagi itu. Betul. Gitu. Maksudnya karena Ujung-ujungnya juga main lagi karena Iya, ya gitu. iya. Belum lagi kan pemain juga banyak yang protes. Ya, selain supporter ya, pemain juga protes karena fasilitas Old Trafford tuh udah perlu direnov gitu. Ya Carrington. Carrington ya, Carrington belum Kenapa tuh? kolam renang udah hancur, katanya udah nggak jelas, katanya terus banyak
Cebong. Kecebong. Ya Cristiano yang pernah mention Cristiano itu. pernah mention. Terus kayak gym juga perlu lebih pakai alat-alat yang lebih modern gitu, perlu modernisasi. Nah, iya, ya itu itulah. kan sebagai penunjang ya, Iya. penunjang performa pemain di atas lapangan. Betul. Sedangkan dengan mindset bisnisnya Glazer mah ini ya gua pasti dapat duit, ngapain gua harus renovasi? Iya, Itu iya. masih bisa dipakai gitu kan. Betul. Betul, Gitu. pengusaha. Nah, sama presidennya Real Madrid ya, Florentino langsung stadion bikin, Ya. apa bikin. Iya itu. Iya gitu. Jadi ya itulah kalau dari gue ya konklusinya, pesan moral Pesan moral dari Wangkong edisi kali ini adalah untuk para pendukung Manchester United, teman-teman yang senasib dengan saya dan Bung Arya, jangan terlalu berekspektasi lebih, jangan punya pikiran ini adalah hal yang instan. Ya. Dalam satu musim atau 2 musim lagi kita akan sejajar dengan Liverpool, Manchester City. Jauh. Nggak akan mungkin. Itu adalah sad reality. Tuh, ketika kamu berekspektasi tinggi, makin kamu- kecewa. kamu akan lebih kecewa, bro. Iya. Anjas. Jadi Itu, bro. betul. Ya itu sih yang mau Ya, gue jadi itu sampaikan. pesan moral buat pendukung MU ya. Iya. Pesan moral buat pendukung-pendukung yang lain. Nah, Syukuri syukuri selama apa yang kalian punya sekarang. betul. Selama Mungkin- MU masih cepet, Mungkin- masih tolol. Kalau tim kalian peringkat 3, peringkat 4, bersyukur masuk Liga Champions. Iya. Gitu kan. Tim kalian beli Bersyukur. pemain bagus, bersyukur pemainnya bagus. Tepat guna. Tepat guna, emang kebutuhan. Ya. Gitulah. Punya pemilik bagus, Punya- syukuri. Punya pemilik yang mendukung timnya dengan sepenuh hati, bersyukur. Ya, itu terutama buat para pendukung Arsenal ya, Stan Kroenke tuh lebih bagus daripada Glazer lah. Tuh. Gitu. Kalian ya nggak tahu ya, dengar-dengar sih Arsenal juga kurang puas dengan ownernya, tapi Transfernya ya. nggak dengan owner kan dari terkenal pelit nih si Stan Kroenke kan, tapi mending pelit daripada Glazer yang nyuan dari Iya. United gitu loh. Ya, mendingan pelit daripada ngambil duit dari kalian kan? Betul. Karena Arsenal makan ketika pelitnya waktu itu baru bangun stadion, Pak. Ya. Reasonable. Alasannya jelas Habis. gitu. Iya gitu kan, untuk mengontrol, belum lagi terus ada FFP gitu kan Iya. segala macam. Dan ketika itu stadion udah balik modal kan pasti berjor-joran lagi. Jor-joran lagi, kalian udah merasakan lah sekarang Iya. dengan transfer Arsenal yang luar biasa. Makanya kan, jadi ya itu bersyukurlah dan Kalau bahasa Inggrisnya tuh cherish Ya, the moment. Cherish the moment. cherish the moment. Benar, ya kan? Moment. Gua selama gua mendukung Manchester United dari let's say tahun 2001 2002 gitu ya, sampai Sir Alex pensiun tuh kayak apa ya, kayak tidak mensyukuri dalam arti kayak ya ini mah udah biasa, bukan kita juara Premier League gitu. Kan kayak gitu. Ya justru karena itu sampai sekarang kita masih ke bawah-bawah bahwa MU itu masih bagus gitu kan. Masih Terus tim besar. Masih tim besar. Banyak lah Iya. fans MU yang maksudnya merasa bahwa MU itu masih tim besar gitu. Dan tim besar harus bersaing untuk trofi. Trofi. Padahal Sekarang udah mediocre. kondisinya udah kayak gitu ya Iya. sekarang ya. Nah itu sad reality tadi, wake up Ya. buat para Wake up! pendukung Manchester Wake United. Wake up. Oke, paling gitu ya. Ya gitu Ya, aja paling paling gitulah. dari kami. Wangkong kali ini ya. Edisi kali ini. Dan abang gak wangkong agak serius dikit nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kan berusaha memberikan informasi yang Ya. ajib lah. Iya. Walaupun pada akhirnya mah ini hanya opini ya dari Ya, kita betul, gitu betul, kan, betul. mungkin teman-teman lain punya opini atau segala macam ya. Silahkan aja, karena dari itu komen di bawah ya tadi mengenai pandangan-pandangan kalian, like videonya, nyalakan notifikasinya, sama yang paling penting jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, karena satu subscribe dari kalian berarti bagi kami. Betul. Betul. Kita juga balik lagi ada di Spotify dan Noise. Jangan lupa follow itu. Download Kalau- aplikasinya. Ya, download aplikasinya juga. Terus kalau mau interaksi sama kita bisa di Twitter kita @syutoda_podcast. Oke, paling Itu aja. Ya, gitu aja ya. Ya, Wangkong kelar. Wangkong kali ini. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ari out. Gua Razan out. Elmi juga out. See you semuanya. Bye.